Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai convenience sampling. Definisi dari convenience sampling. Yang pertama adalah definisi menurut para ahli. Menurut Sanusi, tahun 2014, convenience sampling atau accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dapat digunakan sebagai sampel. Menurut Uma Sekaran tahun 2013, convenience sampling adalah cara pengambil sampel dengan cara mengambil responden yang paling mudah diakses, yang kemudian dipilih sebagai subjek. Seperti namanya, convenience sampling mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah dijangkau. Lalu, interpretasi dari kelompok kami, convenience sampling adalah metode pengambilan sampel yang biasanya dilakukan karena faktor kemudahan. Karena faktor ini mudah diakses dan tidak memakan banyak waktu serta biaya. Sampel yang diambil biasanya juga lebih praktis, tidak merepotkan dan mudah ditentukan. Responden yang dipilih biasanya lebih mudah dijangkau dan lebih mudah diamati karena mereka berada di lokasi yang sama atau sesuai pada waktu yang tepat serta bersedia mengisi kuesioner. Selanjutnya, itu adalah metode convenience sampling. Jadi mana langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama itu menentukan populasi target. Ini mana contoh di sini yaitu pengunjung kafe di Bekasi. Yang kedua memilih lokasi atau platform yang sekiranya mudah untuk diakses. Jadi mana contoh di sini itu dengan berdiri di depan pintu masuk kafe pada akhir pekan. Dan yang ketiga melakukan pengambilan data. Ini mana contoh di sini yaitu mendekati pengunjung yang baru datang atau pergi dan meminta mereka mengisi survei singkat yang telah kita siapkan. Dan yang terakhir yaitu kumpulkan sampel hingga cukup. Ini mana contoh di sini itu terus melakukan langkah-langkah yang tadi kita sudah jelaskan hingga target jumlah responden terpenuhi. Selanjutnya itu contoh penggunaan convenience sampling. Yang pertama itu kita dapat melakukan untuk riset pasar cepat. Jadi contoh di sini yaitu kedai kopi yang ingin dapat mendapatkan feedback atas rasa produk baru. Dan dengan metode ini digunakan yaitu barista yang langsung bertanya kepada pelanggan yang membeli produk tersebut. Keunggulannya yaitu data didapat secara instan tanpa memerlukan biaya tambahan. Yang kedua itu untuk tugas kuliah mahasiswa. Contoh di sini yaitu meneliti tingkat stres mahasiswa di kampus. Metode yang digunakan itu dengan menyebar kuesioner ke teman sekelas, teman organisasi atau orang di perpustakaan. Keunggulannya itu di sini pengumpulan itu cepat dan mudah untuk tugas dengan waktu yang pastinya terbatas. Dan yang ketiga itu uji coba kuesioner yang mana tujuannya itu untuk memastikan pertanyaan survei tidak membingungkan sebelum disebarluaskan. Metode yang digunakan yaitu meminta beberapa rekan kerja atau teman untuk mencoba mengisi draft kuesioner. Keunggulan di sini yaitu mendapatkan masukan kualitatif untuk perbaikan instrumen. Dan yang terakhir yaitu jajak pendapat jalanan. Ini mana contohnya di sini adalah reporter TV yang membutuhkan opini publik singkat tentang isu terkini. Metodenya yaitu dengan mewawancari beberapa orang yang kebetulan lewat di lokasi tertentu. Keunggulannya yaitu di sini mendapatkan kutipan dan reaksi spontan dengan cepat. Selanjutnya itu adalah contoh artikel ilmiah yang menggunakan convenience sampling, yang mana di sini dengan judul Analisis Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. Di mana pada penelitian ini memanfaatkan populasi dari karyawan yang terlibat dalam proyek produksi bertingkat PPQRS yang berjumlah 50 orang. Nah, convenience sampling ini digunakan sebagai metode pembelajaran populasi dan sampel karena kesesuaiannya untuk mengakses dan melibatkan karyawan proyek dengan segera mungkin. Nah, mengingat ukuran populasi yang terbatas, maka confidence sampling ini dirasa sangat efisien untuk memperoleh sampel yang representatif, di mana dengan melakukan wawancara atau observasi, sehingga menghindari kebutuhan akan waktu atau alokasi sumber daya besar terkait dengan teknik pengambilan sampel yang sekiranya lebih rumit.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan conveyance sampling. Yang pertama ada cepat dan efisien. Contohnya adalah sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan sangat cepat dan tanpa banyak kerumitan. Jadi kelebihan dari conference sampling adalah cepat dan efisien. Yang kedua ada biaya rendah karena tidak memerlukan perencanaan yang rumit atau investasi waktu dengan uang yang besar. Metode ini menjadi pilihan yang hemat biaya. Yang ketiga mudah dilakukan. Pelaksanaan sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, menjadikan teknik yang ideal untuk penelitian eksploratif atau studi percontohan. Yang keempat, akses yang mudah. Penelitian penelitian dapat dengan mudah mendapat partisipan dari anggota populasi yang tersedia di sekitar mereka, seperti mahasiswa di kampus atau pengunjung di pusat perbelanjaan. Selanjutnya, ada kekurangan dari conveyance sampling. Yang pertama ada potensi bias yang tinggi. Sampel tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan ketersediaan sehingga besar kemungkinan sampel yang didapat tidak memiliki karakteristik seluruh populasi. Yang kedua tidak representatif. Karakteristik sampel yang dipilih mungkin berbeda secara signifikan dari karakteristik populasi target sehingga temuannya tidak bisa digeneralisasi secara luas. Yang ketiga, keterbatasan generalisasi. Karena sampel cenderung homogen atau hanya memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya mudah dijangkau, validitas eksternal atau kemampuan untuk digeneralisasi dari hasil penelitian menjadi lebih rendah. Yang keempat, ada resiko bias peneliti atau subjek. Ada kemungkinan peneliti secara tidak sadar memilih partisipan yang akan memberikan data yang mendukung hipotesis mereka, atau partisipan yang mudah untuk diajak berpartisipasi mungkin memiliki pandangan yang tidak umum. Sekian dari saya. Untuk sumber ada di slide selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.